Presiden Prabowo Subianto berulang tahun pada 17 Oktober lalu. Namun belakangan, ternyata Presiden dapat sebuah kado persahabatan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Mega mengirimkan hadiah bunga anggrek untuk Prabowo. Bunga yang menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berwarna merah putih. Hasto bilang bunga anggrek punya sejarah spesial sebagai lambang persahabatan. Ya saat itu kami pas rapat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, kemudian ditelepon oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan beliau mengirimkan bunga kepada Presiden Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden dengan mengirimkan bunga anggrek ya warna merah putih dan juga bunga papan. Simbol ya. Apa itu Mas Hasto mungkin bunga anggrek? Ya merah putih kan patriotisme. Kemudian anggrek ini kan Bung Karno juga ketika menerima sahabat-sahabatnya, tokoh-tokoh pemimpin dunia, itu juga memberikan kenang-kenangan anggrek. Sehingga secara historis anggrek itu memang sangat spesial dan juga lambang persahabatan itu. Persahabatan Presiden Prabowo dan Megawati memang sudah terjalin lama. Pada ulang tahun Mega Januari lalu, Presiden juga mengirimkan bunga anggrek sebagai simbol persahabatan, meski keduanya tidak berada dalam satu koalisi. Tapi, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mendukung pemerintahan saat ini. Namun saling berkirim anggrek ini, apakah hanya sekedar simbol persahabatan atau ada isyarat politik tertentu? Tim Liputan, Kompas TV. Bunga anggrek, simbol persahabatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tapi ada makna politik tertentu di balik saling berbalas mengirimkan bunga anggrek. Kita ulas bersama dengan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi Okta, apa kabar? Kabar baik Mas Arya, ini kalau kita lihat menarik nih, lewat anggrek. Sebetulnya seberapa dalam makna persahabatan yang tersemat antara Presiden Prabowo dengan Ibu Mega? Kalau kita ingat kan tidak hanya Presiden ngirimin bunga ke Bu Mega ya waktu itu waktu Bu Mega ulang tahun, tapi juga ternyata dibalas lagi Bu Mega mengirimkan bunga anggrek ke Presiden Prabowo. Oke baik, saya kira kedua tokoh ini masih terus membangun komunikasi yang baik ya. Dan karena mereka keduanya juga beliau sudah pernah punya pengalaman politik ya. 2009 kita ingat ketika itu Ibu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo untuk maju dalam Pilpres 2009. Lalu kerjasama politik keduanya juga berlanjut pada Pilkada DKI 2012 yang ketika itu mencalonkan pasangan Pak Jokowi dan Pak Ahok ya. Dan kita juga ingat ketika itu ada kerjasama batu tulis ya antara kedua belah pihak. Meskipun pada akhirnya sejarah menunjukkan bahwa di 2014 dan 2019 PDIP mendukung pasangan Pak Jokowi yang ketika itu berkompetisi dengan Pak Prabowo. Tapi dalam jangka pendek saya kira memang kecil kemungkinan PDIP akan bergabung dengan pemerintahan ya. Tapi kerjasama kedua partai masih terus akan dibangun sampai 2029 mendatang ya. Paling tidak karena tiga alasan ya. Alasan yang pertama saya kira adalah hingga kini PDIP belum punya calon kuat di 2029 ya. Pak Ganjar ketika itu di Pilpres 2024 hanya mendapatkan sekitar 16% suara, ya jauh sekali dibandingkan Pak Prabowo yang mendapatkan 58% suara. Dan sebagai petahana tentu peluang Pak Prabowo untuk terpilih kembali cukup besar ya. Sehingga dalam situasi di mana PDIP tidak punya opsi kandidat, tentu pilihan untuk membangun kerjasama dengan petahana tentu akan jadi opsi yang paling realistis saat ini. Oke, meskipun ya silakan. Yang kedua saya kira di internal juga sekarang PDIP masih melakukan konsolidasi ya. Belum ada indikasi yang kuat apakah Ibu Mega akan melakukan regenerasi atau tidak ya. Artinya menyerahkan kepemimpinan partai pada Bu Puan atau Prananda.
Dan di internal juga sekarang juga belum ada kesepakatan dan keputusan siapa yang akan menggantikan Bu Mega kalau ada regenerasi. Nah, jadi dengan konteks internal seperti seperti itu dan konteks di eksternal di mana peran pemerintah semakin menguat, semakin besar dan PDIP tidak punya opsi kandidat yang kuat juga. Sehingga saya kira pilihan yang akan dilakukan Bu Mega tentu dengan tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Presiden Prabowo. Oke. Meskipun, kayaknya kecil kemungkinan untuk gabung, tapi tentu persahabatan terjalin antar dua tokoh ini. Tapi Mas Arya kalau dilihat di luar itu apakah ada sesuatu pesan-pesan semiotik misalnya yang ingin disampaikan dari PD Perjuangan khususnya Bu Mega kepada Presiden Prabowo termasuk juga soal warna dari bunga anggreknya merah putih dan lain sebagainya? Iya, kalau kita lihat dalam trajektori eh, pasang surut hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo, sejauh ini memang sejauh ini hubungan keduanya saya kira cukup secara cukup baik ya dalam kurun waktu yang cukup panjang ya. Tidak ada konflik misalnya yang sangat kuat di antara keduanya. Dan beda misalnya kalau kita lihat bagaimana hubungan Bu Mega dengan Pak SBY yang hingga kini belum rekat lagi ya. Tapi dengan Pak Prabowo, begitu juga misalnya hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi ya, yang juga belum sepenuhnya baik juga. Tapi dengan Pak Prabowo, saya kira hubungannya kedua belah pihak, saya kira menjaga dan memastikan dan merawat juga hubungannya terus baik ya. Ya memang mungkin karena ada satu visi politik yang sama, meskipun saat ini punya PDIP belum bergabung di kabinet ya, dan mungkin perkiraan saya dalam jangka pendek PDIP kemungkinan besar tidak bergabung ya. Karena PDIP saya kira akan memprioritaskan menyelesaikan kondisi-kondisi internal setelah 2024 kemarin di mana PDIP mengalami kekalahan yang cukup besar ya. Tidak hanya di Pilpres tapi juga drop suara di Pileg ya dan kekalahan di beberapa daerah strategis di Pilkada dan juga menyelesaikan bagaimana regenerasi pasca Ibu Mega. Jadi kondisi internal itu juga membuat PDIP sulit untuk bergabung dengan pemerintah dan di internal pemerintah sendiri sekarang juga opsinya sudah sangat terbatas ya. Komposisi menteri sudah sangat besar sekali, 118 menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri dan presiden juga kesulitan untuk menggeser menteri-menteri tertentu kalau PDIP gabung. Jadi dalam jangka pendek saya kira PDIP kecil kemungkinan untuk bergabung ya. Oke, Mas Arya itu tadi kalau jangka pendek. Nah, kalau tadi menyinggung soal bagaimana adanya persahabatan antara kedua tokoh ini, mungkin nggak dari antara persahabatan itu jadi yang mempengaruhi bagaimana keputusan ataupun sikap politik, jadi ada euuh pakai euuhnya nih antara keduanya gitu. Jadi karena kalau dilihat dari sikap PDIP ini kayaknya mereka berada di luar pemerintahan tapi tetap menyatakan untuk mendukung gitu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya, sekarang memang saya kira opsi-opsi PDIP untuk menjadi partai oposisi semakin mengecil ya. Mengecil karena beberapa hal. Pertama mungkin juga karena komunikasi yang intens antara Pak Prabowo dengan Bu Mega membuat PDIP menjadi opsi untuk menjadi oposisi semakin tertutup ya. Kalau kita lihat sekarang ini gitu. Yang kedua mungkin juga disebabkan oleh terbatasnya opsi-opsi internal untuk mencalonkan siapa yang akan dicalonkan PDIP di 2029. Sehingga PDIP sadar bahwa kalaupun ada calon itu akan sangat berat berkompetisi dengan Pak Prabowo sebagai seorang petahana. Sehingga mungkin di internal muncul juga gagasan bagaimana kalau menjadi membuat opsi sebagai cawapresnya Pak Prabowo di 2029 gitu. Nah, sehingga untuk menuju ke sana tentu PDIP terus membangun intens komunikasinya. Yang ketiga saya kira adalah
perubahan-perubahan politik yang terjadi saat ini. Apa itu perubahannya? Misalnya peran pemerintah pusat semakin besar dalam eksekusi program-program strategis ya. Misalnya MBG, Koperasi, Merah Putih, dan program lainnya. Itu membuat tentu PDIP kehilangan momentum politik ya. Yang kedua juga sekarang ini juga ada opsi-opsi perubahan soal bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah. Kalau misalnya nanti pengambil kebijakan memutuskan bahwa kepala daerahnya dipilih melalui DPRD, tentu proses koalisi antar partai di DPRD akan sangat menentukan dan PDIP tentu berkepentingan juga membangun koalisi di tingkat daerah dengan Partai Gerindra gitu. Jadi situasi-situasi tersebut saya kira membuat PDIP sekarang kehilangan opsi untuk menjadi partai oposisi dan ini tentu menjadi catatan kita juga bahwa dalam demokrasi yang sehat tentu kita membutuhkan penyeimbang di DPR untuk memberikan alternatif-alternatif kebijakan terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh eksekutif. Dan saat ini kita kehilangan partai yang bersedia mendedikasikan diri sebagai partai penyeimbang di DPR. Oke, menjadi penyeimbang, tapi tentu kalau kita lihat nih kayaknya PDIP lagi apa ya bisa dikatakan nabung elektoral lah ini ya dengan sikap-sikap yang selama ini ditunjukkan. Mas Arya kalau Anda cermati ada nggak sih sebetulnya peristiwa politik tertentu yang menyangkut antara PDI Perjuangan dan juga koalisi pemerintah? eh saya kira untuk saat ini tidak ada yang begitu mencolok ya. Misalnya kalau kita lihat dalam beberapa keputusan terakhir ya, keputusan-keputusan politik yang terakhir. Satu soal transfer ke daerah, transfer pemangkasan dana transfer ke daerah, yang misalnya menjadi catatan banyak kepala daerah karena itu mengurangi sebagian besar dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan seterusnya, eh, apa fiskal daerah yang dipangkas oleh pemerintah pusat. Tidak ada respon yang cukup kuat dari PDIP ya. Meskipun ada beberapa anggota DPR yang menyatakan ketidaksetujuan, tapi secara formal dalam kerangka fraksi PDI Perjuangan juga saya kira tidak begitu mencolok gitu. Jadi kalau kita identifikasi lagi beberapa isu, memang posisi PDIP itu hampir sama saja dengan partai-partai politik lainnya di Senayan gitu. Jadi dan ini tentu juga apa namanya akan menyulitkan PDIP juga di 2029 mendatang ya karena saat ini kalau kita mengacu pada survei opini publik itu kan menunjukkan ada tren yang negatif ya, ada tren penurunan suara PDIP dibandingkan secara kuat dibandingkan partai-partai lain gitu. Jadi kalau tidak ada inovasi politik yang dilakukan oleh PDIP, saya kira potensi kehilangan suara di 2029 mendatang akan menjadi nyata bagi PDI Perjuangan gitu. Oke, harus ada inovasi politik sebagai penyeimbang. Artinya begini, Mas Arya, apakah perlu untuk PDI Perjuangan mengambil apa ya tegas gitu untuk bisa memposisikan diri karena kalau dilihat kan sekarang di luar pemerintahan tapi menyatakan juga mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bukankah atau justru yaudah all out aja sebagai penyeimbang atau justru baiknya masuk ke pemerintahan aja kalau kayak gitu jadi nggak 50-50 nih. Ya, saya melihat memang ada situasi-situasi internal yang membuat PDIP kesulitan untuk mendefinisikan arah politiknya ke depan ya. Situasi internal itu misalnya terkait apakah PDIP akan melakukan regenerasi atau tidak. Yang kedua, kalau dilakukan regenerasi kepemimpinan pasca Bu Mega, siapa yang akan mengambil alih? Apakah Ibu Puan atau Pak Prananda? Itu juga belum selesai di PDI Perjuangan. Yang ketiga adalah siapa yang akan bagaimana posisi PDIP terkait 2029? Apakah akan maju atau menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Maju pun juga saat ini belum ada kandidat yang kuat yang bisa berkompetisi dengan Pak Prabowo. Kalaupun menjadi cawapres tentu akan apa namanya akan partai-partai lain di koalisi kabinet
Pak Prabowo juga punya intensi untuk yang sama menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, situasi-situasi internal itu dan juga misalnya yang keempat adalah bagaimana strategi partai untuk menghadapi pemilu legislatif di tengah potensi drop suara saat ini dan juga pilkada-pilkada lainnya. Nah, situasi-situasi internal itu membuat PDIP kesulitan untuk mendefinisikan, menentukan arah politiknya kemana. Apakah memperbaiki kondisi internal dulu atau memutuskan menjadi partai oposisi atau memutuskan mendukung full pemerintahan. Nah, belum lagi situasi eksternal. Situasi eksternal seperti yang saya katakan tadi bahwa posisi Gerindra semakin menguat gitu karena program-program pemerintahan yang secara masif dilakukan itu juga akan mempengaruhi perilaku orang dalam memilih. Nah, kondisi-kondisi seperti itu membuat PDIP saya kira berada dalam posisi yang sulit ya untuk memutuskan skenario-skenario politik jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang gitu. Oke, berarti PR-nya secara internal ya, bagaimana strategi inovasi politik, kemudian juga posisi dan sikap partai politik, tentu harapannya juga bisa punya daya tawar nih partainya di tengah situasi berada di luar pemerintahan. Kita tunggu nanti gebrakan apa setelah saling berkirim anggrek antara dua tokoh Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo. Terima kasih Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Arya. Terima kasih, Okta. Saudara, di tengah pertemuan bersama Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto bilang berencana memasukkan bahasa Portugis ke dalam pelajaran sekolah di Indonesia. Apa urgensi dari rencana ini? Lalu apa yang harus disiapkan untuk itu? Sapa Indonesia Pagi akan membahas usai jeda bersama Muhammad Syahriza.